Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Alfiatur Rohmah, peserta KKN 2015 Unisnu Jepara yang berposko di Desa Margoyoso. Sekarang saya di sini ingin menceritakan tentang program unggulan kami di Posko Margoyoso. Ya, program unggulan kami adalah jurnalistik dakwah. Kenapa kami mengambil jurnalistik dakwah? Karena memang kami ingin mensyiarkan agama kami, agama Islam tentunya, untuk kita bisa berbagi kepada umat. Nah, target kami itu sebenarnya banyak. Ada MA, ya. Salah satunya adalah MA Al-Falah Margoyoso, dan kedua itu ada yang namanya Pondok Pesantren Rudhotul Hidayah. Nah, kami ambil nih di Pondok Pesantren Rudhotul Hidayah. Nah, di sana kami fokuskan kepada santri putrinya. Ya. Awal pertama saya ketika berada di sini bareng sama tim, ya, di hari kedua atau ketiga kalau nggak salah itu saya datang ke rumah pengasuhnya, atau biasanya kalau orang Jepara itu menyebutnya dengan dalem, ya. Saya dan tim ke sana, kemudian saya menawarkan program-program dari kami, gitu kan. Lalu saya memberikan tawaran bahwa kami mempunyai program jurnalistik dakwah. Dan ternyata abahnya sendiri itu suka gitu loh, dan sangat tertarik dan ingin jurnalistik dakwah itu dimasukkan di pondok pesantren milik beliau. Nah, pada waktu itu kemudian saya dan tim kemudian berusaha untuk mengkonsep bagaimana pemberian materi tentang jurnalistik dakwah di pondok pesantren. Ada hal yang membuat saya harus berpikir dua kali di pondok pesantren. Di pondok pesantren putri, biasanya santri putri itu dilarang keluar pergi kemana-mana, ya. Jadi memang peraturannya sangat ketat. Jadi kita memang tidak bisa mengajarkan mereka full jurnalistik dakwah, tidak bisa. Tapi kita memang dari awal kita memang lebih ingin fokuskan kepada dakwah bil qalam, begitu. Ketika saya di sana tidak ada yang namanya kegiatan wawancara keluar atau sebagainya, karena memang dilarang oleh pihak pengasuhnya, karena memang sangat riskan sekali seorang perempuan, gitu kan. Perempuan santri kalau keluar itu takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, di situ kemudian saya berkenalan dengan para santrinya di sana, kemudian saya melakukan sosialisasi tentang jurnalistik dakwah. Dan di sana tanggapannya sangat luar biasa sekali. Mereka, para santri pun menanggapinya. Saya menyadarkan bahwa kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah seorang santri putri, ya. Santri putri yang dimana dia mempunyai pengetahuan agama yang cukup banyak, apalagi tentang fikih, ya. Jadi saya ingin sekali ilmu yang mereka miliki itu ditularkan ke yang lain. Nah, dengan cara apa? Dengan cara bil qalam, dengan cara menulis ini. Di minggu pertama kami bertemu dengan dari Jumat minggu pertama ketika kami berada di posko, mulai KKN di Margoyoso, saya bertemu dengan para santrinya. Kemudian saya melakukan sosialisasi tentang jurnalistik dakwah, ya, tentang sebuah kesadaran pada diri masing-masing untuk melakukan berdakwah, ya, di perkembangan zaman yang semakin tidak jelas seperti ini. Kemudian mereka sangat antusias sekali untuk mereka yang benar-benar ingin berdakwah. Tapi ada kendala, memang mereka merasa malu, mereka merasa tidak siap, dan mereka takutnya nanti merasa sok pintar gitu loh di hadapan masyarakat luas, ya. Kemudian di minggu kedua saya kemudian memberikan metode-metode berdakwah, ya, metode berdakwah dengan menggunakan media tulisan atau yang biasa disebut dengan dakwah bil qalam, ya. Di situ saya menjelaskan betapa pentingnya dakwah, ya. Betapa memang kita sebagai seorang muslim memang wajib untuk berdakwah gitu. Jadi mereka yang para santri itu saya sarankan untuk tidak menyanyiakan ilmunya untuk dikonsumsi sendiri. Jadi saya menginginkan mereka untuk membagi ilmunya selama di pondok pesantren untuk dibagi ke masyarakat luas. Nah, di minggu kedua itu saya kemudian memberikan tugas pada mereka, ya. Saya ingin mereka berdakwah dengan menggunakan media tulisan apapun bentuknya itu. Nah, ternyata diri mereka siap dan sanggup membuat itu. Tapi memang rata-rata tulisan mereka itu adalah sastra, sehingga membuat saya dan anak-anak pesantren membuat buletin di sastra, di mana sastra tersebut mempunyai benang merah tentang dakwah, ya. Kemudian di minggu ketiga
Saya mengajarkan mereka tentang membuat artikel dan opini ya tentang dakwah bil kolam. Nah, di situ saya memberikan sosialisasi tentang artikel dan opini. Saya memberitahu sistematikanya dan mereka juga antusias sekali. Saya memberikan tugas untuk membuat artikel dakwah dengan memancing mereka menonton sebuah video animasi dan mereka dapat menemukan poin-poin penting dalam video tersebut. Dan artikel mereka masuk semuanya dan terbit di buletin edisi ketiga. Dan buletin edisi ketiga itu masuk di seputar Margoyoso. Kemudian di minggu selanjutnya kami memberikan ajaran tentang layout. Saat pembuatan layout ini ada dokumentasinya berupa video. Jadi jenengan bisa menonton video kami saat melakukan pematerian soal layouting ya, layouting pembuatan buletin. Nah, kalian bisa lihat videonya berikut ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita belajar soal jurnalistik dulu ya. Baru nanti siang kita lanjut ke marketing jam 2 nanti. Oke, sekarang saya ngajak teman-teman untuk membuat buletin. Nanti ini bisa dikasih warna tulisannya. Kita bisa kasih warna. Nah, contohnya ini set. Anggap saja kelihatan ya. Itu contoh. Ini adalah cover. Ya. Terus nanti di halaman kedua, ya. Jadi itu ibaratnya kertas ya. Ini satu kertas. Yang page 1 itu bagian ini sama ini. Bagian page 1 ini sama ini. Yang page 2 itu baliknya pas sini sama sini ya. Kita lakukan proses yang sama ya, pengukuran kertas dulu ya. Depan ya. Kalau yang satu ini adalah halaman pertama ya, halaman pertama. Biasanya dalam buletin itu di sini ada salam redaksi. Tapi buletin yang saya buat kemarin tidak ada salam redaksinya. Ya, di sini ada salam redaksi, nanti anggotanya siapa-siapa aja, kemudian reporternya itu siapa, PO-nya siapa, pokoknya anggotanya itu siapa aja di sini, pejabatannya apa. Kemudian ada salam redaksi, ya. Nanti ada salam redaksi dan segala macamnya di sini. Nah, sudah lihat video dokumentasi kami tentang program unggulan layouting, dan ini adalah hasil karya dari santri putri Rudatul Hidayah. Saya kira cukup untuk menceritakan tentang program unggulan kami di Desa Margoyoso. Kami peserta KKN Unisnu Jepara Desa Margoyoso tahun 2014-2015. Saya Alfiatur Rahma mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.